Ada kabar gembira, di mana seorang ibu di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat berhasil melahirkan 5 bayi kembar dengan selamat. Meski terlahir dalam kondisi prematur, namun kelima bayi kembar termasuk sang ibu dalam keadaan sehat. Nuraini, 32 tahun, seorang ibu asal desa Bodas, kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, berhasil melahirkan 5 bayi kembar dengan selamat. Proses persalinan Nuraini dilakukan di RSUD Indramayu. Yang melahirkan 4 bayi berjenis kelamin perempuan dan 1 bayi berjenis kelamin laki-laki. Meski terlahir dalam kondisi prematur, namun kondisi kelima bayi termasuk sang ibu dalam keadaan sehat. Menurut Direktur RSUD Indramayu, awalnya tim medis RSUD hanya mendeteksi 4 bayi di dalam kandungan Nuraini. Namun saat melakukan proses persalinan sesar, ternyata Nuraini mengandung 5 bayi sekaligus. Proses persalinan sesar pun berjalan lancar dan kondisi sang ibu beserta 5 bayinya dalam keadaan sehat. Kami lakukan pemeriksaan oleh tim medis kami, didapatkan pada saat USG pada saat itu ada 4 bayi ya, yang terdeteksi oleh USG. Setelah kami lakukan persiapan dan juga kami lakukan premedikasi dan anestesi, dilakukan operasi pada jam 18.44 dan selesai jam 19.45 dengan hasil 5 bayi yang kami berhasil selamatkan melalui SC tersebut. Berjenis kelamin sendiri. Lebih lanjut, Deden menambahkan kelima bayi kembar dan sang ibu masih dalam tahap pemulihan dan pengawasan tim medis. Terlebih, kelima bayi masih ditempatkan di inkubator karena terlahir prematur dengan berat badan kurang dari 2,5 kg. Meski begitu, semuanya dalam keadaan sehat. Chandra Kurnia, Indramayu, Jawa Barat. Dan pemirsa, untuk mengupas kisah seorang ibu yang berhasil melahirkan bayi kembar 5 dengan selamat, kita akan berbincang langsung dengan Direktur Utama RSUD Indramayu, ada Dr. Deden Bodi Koswara. Selamat siang, Dr. Deden. Selamat siang, Mbak Nisa. Baik, Dok. Ini yang pertama mungkin yang dapat kita tanyakan adalah terkait dengan kondisi ibu dan juga kelima bayinya. Saat ini bagaimana, Dok? Alhamdulillah kondisi ibu dalam keadaan sehat ya Mbak Nisa, dan juga kondisi dari kelima bayi kembar ini alhamdulillah tadi pagi kami minta reportnya dari tim medis kami, alhamdulillah juga dalam keadaan sehat. Baik, dalam keadaan sehat alhamdulillah, dan sepertinya kejadian seperti ini memungkinkan akan tetapi sangat jarang terjadi ya, Dok ya? Betul, ini sangat langka ya, bahkan di Indramayu sendiri ini baru yang pertama ini ada bayi kembar 5. Kalau saat ini dari pertama kali menangani bayi yang lahir 5 kembar sekaligus begitu, bagaimana pengalaman dokter untuk kemudian hal-hal yang krusial mungkin pada saat itu yang dilakukan oleh dokter di RSUD Indramayu seperti apa? Ya, kami seperti kita sudah mempunyai SOP atau protapnya ya. Jadi tim medis kami yang dipimpin oleh Dr. Siswono SPOG, begitu ada pasien atas namanya ini datang, kemudian dilihat kondisinya, dan setelah itu segera dikoordinasikan dengan tim medis yang lain terkait seperti dokter anestesi, perawat-perawatnya, kita siapkan semua, sehingga alhamdulillah dan juga dokter spesial anak, alhamdulillah jadi semua bisa tertolong dengan baik dan dalam keadaan sehat semuanya, Mbak. Begitu, Mbak Nisa. Nah, apakah dari tim medis dan juga tim dokter di Rumah Sakit Indramayu ini sudah memantau ada 5 bayi begitu sejak dalam kandungan? Nah, ini suatu hal yang luar biasa ya Mbak Nisa ya, karena pada saat umur kehamilan 16 minggu si ibu dari bayi kembar ini, Nyonya N ini adalah kontrol rutin ya alhamdulillahnya, jadi bisa terpantau. Jadi nah pada saat umur 16 minggu itu terpantau 3 ya. Nah kemudian kontrol selanjutnya dari mulai umur 17 minggu sampai 28 minggu terdeteksi ada 4. Bahkan kemarin pada saat tanggal 7 Juli hari Minggu datang ke rumah sakit itu terpantau terbaca ya, itu ada 4 ya.
Tapi pada saat dilakukan persalinan atau mohon maaf seksosesaria atau operasi sesar itu didapatkan 5 bayi ya, karena itu memang kalau pembacaan USG memang membaca pencitraan yang ada dihasilkan dari alat tersebut. Begitu Mbak. Ya dok, apakah terkait dengan kasus ini, terkait dengan hal ini menjadi sesuatu hal yang lumrah atau bagaimana ya ketika di USG begitu sebelumnya hanya ada 4 bayi, namun pada saat akan melahirkan ternyata ada 5 bayi. Sebetulnya hal ini lumrah atau tidak sih dok? Ya, hal ini suatu hal yang bisa terjadi ya Mbak ya. Tadi yang saya sampaikan bahwa ini kan kalau USG ini kan membaca pencitraan ya. Jadi apalagi pada saat umur kehamilan lebih dari 24-25 minggu, biasanya hasil pencitraan itu juga kepala bisa menumpuk. Jadi memang tidak terbaca dengan baik. Jadi akhirnya terbacanya 4 pada saat itu, kemudian 5. Tapi tim medis kami pada saat melakukan pemeriksaan begitu dilihat ada 4, kami sudah menyiapkan hal-hal yang apa yang terjadi. Jadi bisa kami sudah siapkan semuanya dan alhamdulillah tim medis kami begitu sigap ya, begitu baik dalam menangani operasi sesar untuk pasien dengan bayi kembar 5 ini Mbak. Begitu Mbak Anissa. Baik, tim medis sigap dan sudah menyiapkan hal-hal yang akan diantisipasi begitu. Tapi sejauh ini pada saat penanganannya, prosesnya apakah mungkin ada kendala tertentu begitu terkait dengan kelahiran ini? Alhamdulillah ya, pada begitu diadvis untuk dilakukan operasi atau tindakan itu sekitar jam 17.30 semua sudah siap. Kemudian mulai dilakukan operasi jam 18.44. Kemudian bayi pertama itu dikeluarkan itu jam 19.34. Kemudian saat berurutan 19.35, 36, 37 sampai 19.39 itu selesai dan kemudian keluar semua sampai bayinya ada 5 dan selesai juga operasi itu jam 19.45 semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada kendala yang berarti. Begitu Mbak Anissa. Ya. Dok, terkait dengan faktanya bahwa bayi ini prematur kemudian lahir pada usia 34 minggu begitu ya. Apa sih sebetulnya yang perlu diperhatikan bagi ibu yang mengandung anak kembar apalagi 5 agar proses persalinannya lancar dan selamat untuk kemudian juga pascanya? Apakah perlu nutrisi-nutrisi begitu ataupun perawatan khusus dan juga intensif begitu dok? Nah ini yang harus diperhatikan Mbak pada saat ibu yang mengalami kehamilan ya, kehamilan kembar ya, itu memang pasti aliran nutrisi, aliran makanan yang dibutuhkan untuk anak-anaknya memang harus berlebih dan ini yang pertama dilakukan adalah cakup asupan nutrisi yang baik. Yang kedua adalah yang paling utama adalah bagaimana dia kontrol ya, selalu kontrol kepada dokter spesialis terutama spesialis kandungan untuk agar bisa tahu sampai sejauh mana kondisi bayinya dan sampai sejauh mana kehamilan atau rahimnya itu siap di dalam menerima bayi tersebut. Begitu Mbak. Oke baik, terima kasih kalau begitu atas tim dokter juga dari Rumah Sakit Indramayu yang sudah menangani dengan sangat baik terkait dengan proses persalinan ini dan terima kasih juga atas informasinya Direktur Utama RSUD Indramayu Dr. Deden Bodi Koswara sudah bersedia berbincang bersama kami di Berita Satu Siang.